Shalom, Shalom Elohim kepada kita semua, saudara-saudari, anak-anak Tuhan, dimanapun saat ini berada, di keempat penjuru mata angin, yang senantiasa merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan dimana yang dinanti-nantikan oleh banyak anak-anak Tuhan untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Namun saat ini telah lahir di dalam setiap hati kita, yang membawa damai, sukacita, damai sejahtera bagi setiap yang senantiasa percaya dan menaruh pengharapan kepadanya. Sebelum saya menyanyikan satu buah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah tubuh casing, manusia yang rendah hati dan terekselen. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi, Bapak Yahweh yang memakai tubuh casing, Pak Iman Lahagung. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan Allah yang Maha Kuasa, yang oleh karena kekuasaannya, kebesarannya, tak seorang pun dapat menghampirinya kalau bukan melalui satu pribadi, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai tubuh wadah casing, seorang pria yang bernama Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang merupakan wanita yang tertulis di dalam kitab Wahyu 10 dan Wahyu 12, di mana yang berselubungkan bulan dan matahari di bawah kakinya, yang mengenakan mahkota di atas kepalanya dari ke-12 bintang. Haleluya. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum saya menyanyikan satu pujian guna kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita, izinkan saya untuk membaca firman Tuhan, sabda kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya secara pribadi, tertulis di dalam Matius 6 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 6 ayat 10, demikian beginilah firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wah, saudara-saudariku, firman ini setiap hari kita sudah ikrarkan, merupakan menjadi suatu harapan dan doa bagi kita, yang kita harapkan akan menjadi nyata terjadi atas hidup kita, keluarga kita, dan di tengah-tengah bangsa ini. Dan yang menjadi suatu kejutan adalah ketika zaman ini, di akhir zaman ini, firman ini telah digenapi, ya dan amin, bahwa kerajaan Allah sudah ada, berdiri di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini secara dimensi roh, dan akan segera secara jasmani. Oleh sebab itulah kenapa murka Tuhan, penghakiman Tuhan terjadi begitu gencar-gencarnya di akhir zaman ini. Murka Tuhan melalui keempat elemen sedang terjadi di tengah-tengah dunia tanpa memandang daerah, kota, atau negara. Tuhan menyatakan penghakimannya. Dengan demikian, untuk menggenapi bahwa kerajaan Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah dunia ini dengan tujuan untuk memulihkan keadaan Sion,
seperti yang tertulis di dalam Mazmur 14 ayat 7. Di sana dikatakan, saya bacakan bagi kita semua. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Dan saat ini firman ini telah digenapi. Mari kita sambut kerajaannya di hati kita, dalam hidup kita, keluarga kita, dan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan menyanyikan satu buah pujian guna kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Kristus, kini tiba saatnya kita melihat bahwa kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, dan segala kuasa si iblis, belenggu-belenggu kuasa kegelapan akan diruntuhkan dan sudah diruntuhkan. Mari kita sambut kerajaannya, dan dalam menyambut kerajaannya, dalam membangun kerajaannya, Dia adalah Tuhan Allah, sudah datang terlebih dahulu ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini untuk membentuk kerajaannya, yaitu kerajaan 1000 tahun damai yang tertulis di dalam Wahyu 20. Dan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, telah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini untuk membentuk kerajaannya, yang memakai tubuh Casey, seorang pria yang bernama Saudara Aditya Nugrahanto. Terimalah dia di hatimu, terimalah dia dengan penuh sukacita, dan mintalah pimpinan hikmat Roh Kudus agar dibukakan secara rohani bagi setiap kita yang mendengarkan kesaksian ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.